Nanti kita undang Pak Aryansah ya. Iya, iya, iya. Ketua ASKI itu, Pak. Ketua ASKI, Asosiasi Kopi Indonesia. Ya. Dan yang lain-lain selama ulang tahun ini untuk etalase. Iya, kita ucapkan duluan. Mudah-mudahan semakin berjaya kopi Indonesia, Amin. kopi Jambi khususnya, dan menjadi tuan rumah sendiri, itu yang paling penting. Itu yang penting karena semua orang punya hak yang sama. Iya, itu hak yang sama. Kopi. Ya, bicara kopi Jambi itu memang luar biasa. Kalau Jambi bicara kopi kerinci, kopi jangkat, kopi apa lagi? Librika, iya, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat ya, semuanya juga mengandung terdapat banyak kopi lah. Benar. Dan kopi Jambi itu sudah mendunia. Saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Bersama saya hari ini Jedianto. Beliau ini kalau saya bilang pakar kopinya Jambi. Iya. Ngeri. Sampai hari ini masih sebagai Ketua Dewan Kopi Indonesia Provinsi Jambi. Iya, perwakilan Provinsi Jambi ya. Iya, untuk menjadi ketua itu kan tidak kaleng-kaleng. Artinya memang seseorang yang betul-betul menguasai tentang dunia perkopian ya. Tidak hanya kopi di Jambi, tapi juga di Indonesia pada umumnya. Dan beliau ini sudah malam melintang, mungkin udah berapa puluh tahun ini soal kopi ya. Itu tidak perlu diceritakan lagi. Salah satu unit usahanya adalah mengelola yang namanya etalase, gitu kan? Iya. Etalase ini sekarang udah bentuk yayasan ya? Ya, alhamdulillah sudah bentuk yayasan. Ya, di dalamnya ada kafe, ya, ada bentuk-bentuk pelatihan, memberikan support, memberikan bimbingan pada para pelaku UMKM ya tentang kopi. Dan dia tidak sendirian, bersama istrinya yang juga lebih luar biasa tentang kopi. Saudara sekalian, 4 tahun perjalanan etalase. Siap, Bang. Sepertinya Bung Edianto ini telah menyiapkan sebuah acara atau apa? Yang dinamakan Suara Bumi ya. Suara Bumi. Nah, coba ini diceritakan Suara Bumi ini apa? Ini sudah mulai menggaung ini ceritanya keluar. Dan kapan mau dilaksanakan itu? Iya. Makasih Bang Dori, makasih kawan-kawan semua. Tadi karena Abang ada ngomong saya sebagai Ketua Dewan Kopi, sedikit saya kasih tahu. Etalase ini juga anggota dari Dewan Kopi. Iya. Karena dia bentuknya community juga, ekosistem. Community juga ya. Ekosistem sama dengan teman-teman ASKI, SCC, Asosiasi Kopi Kerinci dan segala macamnya. Iya. Nah, balik lagi ke yang pertanyaan Abang Suara Bumi. Sebenarnya kami ingin berbisik aja Bang di etalase ini. Berbisik maksudnya apa tuh? Karena selama ini kita melakukan gerakan-gerakan, bisa dikatakan gerakan-gerakan yang tidak terlalu atraktif ya. Tapi lebih ke mikronya. Oh gitu. Melihat dari memang sisi mikronya. Karena di teman-teman etalase nganggapnya, yuk kita ngambil peran bergerak dari memang mikro, dari kecil benar, tapi sedikit ada imbas untuk global. Ya, tapi ini kan perjalanan 4 tahun etalase ya. Perjalanan 4 tahun etalase. Ya, apa yang ingin dilakukan, ingin disumbangkan ini? Insya Allah, makanya awalnya berbisik, jadi pingin bersuara karena tadi sudah ada global gitu. Kamu udah mulai nih. Suara Bumi, ide awalnya tuh kayak napak tilas Bang. Oh, perjalanan etalase selama ini. Perjalanan lebih tepatnya secara umumnya perjalanan dari ekosistem selama ini, etalase selama ini yang tentunya tidak bisa sendiri. Tentunya ada teman-teman, ada lintas komunitas, ada ekonomi kreatif di dalam situ. Oh iya. Yang mempunyai peran-peran yang mikro tadi akhirnya kita kumpulkan menjadi sebuah global. Ekonomi kreatif bukan dari bagian dari UMKM itu tadi? Enggak. Bagian karena ekonomi kreatif kan itu ada, kalau di dalam regulasi pemerintah kan ada sekitar 17 subsektor ekonomi kreatif. Mulai dari film, seni rupa dan segala macamnya. Nah, setidaknya
etalase bareng teman-teman tidak menjawab belumlah menjawab secara landscape. Iya. Karena kami menjawabnya secara mikro, satu kelompok, dua kelompok, satu orang, dua orang. Tapi harapannya mikro ini bisa sama-sama sedikit menyuarakan dan terdengar. Akhirnya suara bumi ini muncul. Kami menganggap suara bumi karena konsep kita adalah keseimbangan ekosistem antar komunitas, antar ekonomi kreatif, yuk saling mengisi. Tapi tidaklah terlalu hingar-bingar. Karena kita ingin dengar suara-suara bumi yang ada dari tanahnya, dari airnya, dari alamnya, bahkan dari manusia, tumbuhan dan hewannya. Itu tadi yang maksud ekosistem tadi ya. Itu yang termasuk kita ekosistem. Bicara lingkungan juga. Iya, dan hari ini Bang Dori ngasih kesempatan kami ada di sini nih. Iya. Ngasih kesempatan kami ada di sini. Ini bagian dari ekosistem kita. Iya. Agar para teman-teman komunitas perkopian di Jambi juga tahu ini. Insya Allah, amin. Iya. Dan wajib subscribe channel ini. Karena memang harus. Memang harus. Ya, saudara sekalian perlu kita beritahu juga nih bahwa kita punya channel Dori by TV. Siap. Itu untuk outdoor ya. Liputan-liputan kegiatan di luar. Nah, khusus podcast nih kita beri nama Dori by Interview. Ya, yang jelas Dori by TV sudah pernah ke ekosistem juga. Iya, pernah ke etalase. Oke, lanjut. Oke Bang, makanya Abang atau Dori by TV ataupun podcast ini, itu kami menganggap bagian dari ekosistem yang tidak terpisahkan dari sebuah perkembangan suatu daerah atau landscape. Walaupun mungkin peran Abang bagaimana mempublish ini. Iya. Peran kawan-kawan sembari menikmati kopi-kopi teman-teman. Ya. Hampir semua udah saya cicipin. Nah, sudah. Karena saya sudah tengok apa kemana-mana nih. Alhamdulillah. Jadi inilah yang kita anggap suara-suara kecil ini yang menjadi bagian dari pergerakan bumi ini. Bagaimana kita menjalankan keseimbangan itu. Karena munculnya keseimbangan, akhirnya tidak ada yang merasa ketertinggalan. Akhirnya tidak ada yang merasa dia paling menonjol. Nah, kami ingin mengapresiasi itu gitu memang. Di Suara Bumi, walaupun dari momen etalase ulang tahunnya etalase, makanya kita buat 1460 itu kan 1460 hari sebenarnya. Iya. Bukan tahun ya. Bukan tahun. Dia agak banyak dikit Bang. Iya. Keren lah ya. Dia agak banyak. Kami ingin ngajak kawan-kawan baik dari sebelumnya ada etalase maupun setelah etalase berjalan, inginlah mengumpulkan semua gagasan ide dari mereka, pemecahan masalah program kita selama ini. Benar. Walaupun dengan skala mikro, dengan adanya kawan-kawan kecil dan termasuk misalnya ada podcastnya Abang ini kan sedikit terakumulasi Bang, jadi agak sedikit besar. Gitu. Supaya jadi ajang diskusi ya. Alhamdulillah ya, sampai hari ini kan memang ada teman-teman dari daerah lain sudah terdengar dengan Suara Bumi. Apa benar Suara Bumi ini? Iya. Kami hanya kecil-kecil di dalam jurang, kami di dalam provinsi yang kecil atau di dalam kota yang kecil. Dari beberapa orang, ayo kami ingin melakukan sedikit apa yang pernah dilakukan dan sedang dilakukan secara nasional ataupun internasional, tapi dengan uang mikro aja. Gitu. Konten-kontennya juga konten-konten yang sebenarnya sudah dilakukan oleh teman-teman tanpa adanya event atau tanpa adanya aktivitas yang di direct, sebenarnya sudah dilakukan. Tapi ini kita coba direct. Kita coba direct menjahitnya dengan teman-teman biar ini terlihat sedikit terstruktur sedikit, menjadi bagian tidak terpisahkan dari beberapa aktivitas yang pernah dilakukan atau sedang dilakukan oleh teman-teman internasional ataupun nasional. Misalnya kayak ada Kampung 13. Kampung 13? Kampung 13 itu expo sebenarnya Bang. Expo, tapi exponya kita coba sedikit robah dari penampilan. Misalnya biasanya pakai sarnafil, pakai tenda-tenda. Ini mau kita ganti dengan saung tapi non permanen. Saung non permanen karena kita kemarin coba kalkulasikan segala macam, sewa tenda atau orang support tenda sekian ini. Gimana kalau yang support tenda ini kita ganti dengan papan, dengan bambu. Dan itu yang hadir nanti siapa saja itu?
Yang hadir, insya Allah kalau dari komunikasi konsolidasi kita sampai hari ini, asosiasi dengan komunitas khususnya, dengan membawa brand-brandnya, brand masing-masing. iya, dari asosiasi komunitas itu. Terus harapannya teman-teman nasional ada, ini lagi konsolidasi dengan teman-teman nasional. Teman-teman nasional maksudnya para pelaku kopi juga, UMKM juga. Jadi karena kita akan ada workshop kecil-kecilan, yang kata saya tadi secara nasional bahkan internasional itu ada namanya uji cita rasa. Kalau di nasional atau internasional. Tapi kami plesetin sedikit untuk biar ini menjadi mikro aja, cerita rasa. Tapi secara protokolnya kita menjalankan itu. Kita menjalankan semua. Baik, nanti itu pasti akan ada diskusi tentang perkopian Jambi. Ya. Sebelum itu dilaksanakan oleh etalase, saya mau kulik lebih duluan ini. Kira-kira problema dunia perkopian di Jambi ini apa sekarang? Persoalan yang paling mendasar, yang paling besar, atau yang paling tren ya? Apa itu tingkat kesulitan, atau mungkin prestasi, atau apapun lah. Kalau prestasi bisa disebut lagi. Kopi Jambi itu sudah mendunia ya. Bahkan berapa kali kompetisi menjadi juara dunia selalu ya, terutama kopi kerinci. Nah, ini persoalan apa sekarang tantangan terbesar ini? Tantangan terbesar dari dunia usaha ya? Dari dunia usaha memang integrasi antar pihak, Bang, hulu hilir. Integrasinya dulu. Hulunya udah beres? Hulu, jadi kadang kita akan ketemu hulunya berbicara, kami mana pasarnya ya? Di saat hilir berbicara, mana komoditi kami? Gitu. Nah, jadi kliknya tuh yang belum masih simpang siur atau? Masih, iya. Jadi belum connect, belum selaras. Belum selaras semua secara masif. Kadang-kadang hulunya udah bagus, di level petani udah bagus, nyari pasar kebingungan mereka. Pasar kayak gitu juga. Pasarnya jenuh atau pasarnya memang tidak mau nerima atau lebih ke konsistensi antar dua belah pihak itu, Bang. Jadi misalnya di hulu, kami sudah melakukan ya. Iya. Tapi apa yang diminta, kualitasnya semacamnya. Pasar kami mana ya? Ketemulah si pasar. Ketemu pasar. Nah, ketemu pasar. Pasar akan awalnya ngomong, kami nyari kopi sulit benar. Ketemulah ini, rupanya integrasi di tengahnya ini adalah konsistensi. Konsistensi si pasarnya atau konsistensi si hulunya. Nah, kadang-kadang overproduksi. Si pasar biasanya misalnya kan kebutuhan dia terbatas, bahkan kadang tidak terbatas, misalnya 20 ton, misalnya kita tanya aja Bang, rupanya di hulu ini hanya bisa mengcover 1 ton yang konsisten, 19 tonnya harus terintegrasi semua nih, supaya memenuhi pasar dia ini yang konsisten dia. Kadang-kadang pasar yang tidak konsisten. Ini overload produksinya. Tapi, untuk mengatasi ini seperti apa supaya semua berjalan seimbang? Menurut saya tadi kolektif marketing. Kolektif marketing. Kalau kami bilangnya, kalau di etalase bilangnya kolektif marketing. Bagaimana penyerapan pasar dari hulu sampai hilir saling, walaupun dengan kuantiti sedikit, tapi terjadi. Akhirnya lintas komunitas. Kalau di dalam sisi Dewan Kopi Indonesia, untuk khususnya Provinsi Jambi, kami terus mendorong berapa tahun terakhir adalah namanya sistem resi gudang. Misalnya sistem SRG, resi gudang. Resi gudang. Yang kayak bulog itu loh, Bang. Iya. Stokkan dulu. Stokkan dulu. Jaminan dulu oleh resi gudang ini. Kapanpun ini standby. Dengan kualitas yang diminta. Karena kalau kita bicara kualitas, Bang, kawan-kawan pasar atau hilir sendiri macam-macam kualitasnya. Tidak usah jauh-jauh. Ada yang pingin keringnya 12 saja, 12%. Bervariasi ya. Ada yang pinginnya defeknya sekian. Itu yang ekspor, bukan? Yang untuk sampai ekspor. Sampah pun Pak ada di ekspor kok. Iya. Tapi yang penting konsisten. Kulitnya juga sudah diekspor. Tapi konsisten. Kadarnya berapa, defeknya berapa, intinya kualitasnya apa. Adakah peran pemerintah daerah di sini? Peran pemerintah daerah tentunya pasti ada, tapi memang belum masif. Karena kalau kami melihat tugas pemerintah ini banyak benar rasanya. Di saat 40.000 hektar kopi di Jambi, kurang lebih sekarang ini seprovinsi ya? Nak di cover pemerintah, sementara kan ada komoditi lain, Bang.
yang harus diperhatikan dan segala macam. Oh. Tapi rasanya dengan ada sebuah regulasi yang salah satunya sih SRG ini, Iya. sistem resi gudang, akhirnya sedikit banyak bisa menjawab tantangan itu, walaupun kawan-kawan asosiasi atau komunitas mencoba menjawab secara mikronya lah. Misalnya kayak gini, kawan-kawan asosiasi ASKI misalnya atau etalase. Etalase ini kebutuhan bahan bakunya 1 tahun, 1 tahun bang hitungannya, hanya sedikit bang, paling kurang lebih sekitar 15 ton, 10 sampai 15 ton. Untuk kebutuhan kafe-kafe di dalam Untuk provinsi kebutuhan Jambi. ekosistemnya aja. Ekosistemnya ini. Karena di ekosistem etalase ada 4-5 roastery. Oh, kita sendiri itu ya? Iya, di ekosistem ini kan kayak komunitas lah. Iya, komunitas etalase sendiri itu ya. Belum Iya. yang lain ya? Belum yang lain. Berapa ton? Setahun, Mas. Setahun? Lebih kurang 15 ton. Oh, 10 kecil sampai- ya? Kecil cuman untuk 4 roastery. Oh. Nah, tapi dari 15 ton ini nanti kan jalan memang. Misalnya abang komunitas lain nih. Iya, iya, iya. Oke. Mungkin abang juga sekitar itu. Iya, 10 iya. sampai 15 ton lagi. Nah, akhirnya terintegrasi. Nah, untuk kualitas yang seragam, nah itu tadi kita ngelihat di pasar ataupun di stok yang ada. Stok yang ada. Karena kenapa kami bilang itu harus terjadi? Kami misalnya kontrak nih bang. Ekosistem sendiri, sebuah Yeah. komunitas kecil ini kontrak dengan petani atau prosesor. Yeah. Oke, kami tapi setahunnya misalnya satu prosesor 5 ton. 5 ton, tapi dibagi menjadi per bulan. Oke. Kami bayarnya per bulan, tapi jaminan pasar sudah ada, setidaknya kami mikro 5 ton. Untuk kawan-kawan yang di ekosistem yang sudah bergabung di ekosistem ini 3-4 roastery, udah jaminan supply mereka sudah ada nih. Jaminan pasar dari petani atau prosesor setidaknya sudah terjawab walaupun kecil. Iya, iya. Tapi kalau ada yang lain lagi, itu akan terjadi. Nah, keberanian dari teman-teman di roastery ekosistem untuk ngontrak Ya. dengan 1 pintu. Dan kedai-kedai yang ngontrak juga dengan 1 pintu, Iya. itu jaminan supply walaupun tidak banyak, hanya mungkin 20-30% kepastian supply lah, tapi konsisten. Tapi selama ini kan tetap tercover ya Tetap oleh Kopi Jambi ya. Kalau Kopi Jambi, alhamdulillah sampai hari ini Tidak masalah lah ya. tidak masalah untuk Jambinya. Artinya konsistensinya tadi tetap terjaga. Alhamdulillah. Tapi Dari untuk kebutuhan luar, kebutuhan luar ekspor segala macam, nah ini yang kadang-kadang sering begitu ya. sering lebih tepatnya tuh untuk menciptakan pasar baru kadang tidak berani, bang. Oh. Dalam artian kayak gini, ini ada teman-teman Kerinci, ke teman Tanjung Jabung ataupun ke teman-teman Merangin, Iya. sudah mereka kontrak, sudah menciptakan pasar, misalnya kita anggap sekian ton atau 100 ton kita anggap. Iya. Udah usah 100 ton lah, 50 ton. Nah, di saat ada pasar baru, abang nyari lagi nih. Oh. Abang nyari nih. Abang nyari, ini nih tidak mungkin dikeluarkan oleh mereka karena mereka harus nyetok lagi. Nyetok lagi. Di saat nyetok lagi, itu tadi kebutuhan. Makanya akhirnya ada salah satu yang dilakukan oleh teman-teman Merangin misalnya, ada satu gudang yang kapasitasnya hampir 1000 ton. Mereka cuma terisi 200 ton teman-teman. Berarti solusinya seperti apa ini persoalannya? Bekerja bersama, bukan bekerja sama, bekerja bersama. Misalnya bang ya, kayak tadi, ini ada gudang. Ya. Jadi SRG yang dikeluarkan oleh pemerintah mungkin tidak usah bangun gudang lagi sih, sistemnya aja. Pakai gudang ini. Pakai gudang ini. Nah, gudang yang ini sekarang ini kan sudah dikapling-kapling. Dalam artian abang ada pasar, aku nitip ini aja, nitip ini aja supaya stok ini aman. Karena di sini ada pengolahan dari beberapa. Artinya saya bisa titip stok lah di sini ya. Iya, karena untuk masa sekian lama saya gitu. Iya. Karena dia ini tidak bisa membeli lebih dari 200 ton. Kenapa? Karena kan keterbatasan, Bang. Keterbatasan tempat. Bukan tempat sudah oke. Fasilitas sudah oke. Modal pembelanjaan. Karena per 200 ton ini perputarannya hampir 5M, Bang. Waduh. Untuk 200 ton. Jadi jika saya minta abang datang pasar nih abang nih, aku butuh 20 ton.
Nah sementara 200 ton ini sudah punya pasar sendiri karena sudah dikunci kan. Untuk menerima abang sebagai pasar baru, ini kadang mikir karena abang mintanya barang dulu. Ready dan ready nih barang, tapi bukan tuh belum bisa dijual ke abang karena sudah ada yang nunggu nih. Nah untuk ready, benar-benar ready, akhirnya abang bekerja bersama. Abang taruh lah, karena 20 ton itu kurang lebih kalau robusta sekitar 500 jutaan tuh bang. Iya. Nah taruh kapling di sini. Nanti teman-teman yang akan coba belanja kan bareng-bareng di lapangan. Karena yang ngolah keseragaman kualitas di sini, keseragaman di gudang ini kan ada mesin besar tuh bang, di Kerinci ada, di Merangin ada mesin besar, supaya abang petani, saya petani atau prosesor masing-masing, mungkin kita hanya menghasilkan 2 ton mungkin bang. Oke, kelompok tani menghasilkan sekitar berapa ton, tapi belum tentu seragam. Dari sisi ini aja, dari sisi kadar air aja. Dari abang nih masuk nih kadar air 20. Saya mungkin kadar air 18. Sementara pasar minta kadar air 12. Nah, si mesin ini yang akan menyeragamkan kadar air dari sisi kadar air aja. Berarti ini bagian dari solusi seperti ini. Ini salah satu bagian dari solusi. Dan itu sudah mulai ada kesesuaian. Setidaknya yang gudang ini keselarasan itu tadi ada. Sudah mulai. Setidaknya mereka ini sudah tak mikirin ekspor lagi dah. Aku tak mau lagi mikirin ekspor kata dia. Kenapa? Kan ekspor lebih besar untungnya. Lebih baik abang yang mikirin ekspor. Kami mikirkan sudah bagi-bagi penyeragaman. Itulah keseimbangan ekosistem. Jadi yang ngurus ekspor lain lagi. Biarkan berarti dia berproduksi, dia mengolah untuk diekspor nih. Sesuai dengan permintaan pasar. Nah dia inilah punya tugas untuk itu. Biar kami yang mengolahnya. Karena supaya pekerja yang ada di dalam sini bukan sebulan tuh, bukan seminggu lagi kerja, tapi memang benar-benar 20 hari, 25 hari alat ini beroperasi. Gitu. Bicara apa tadi istilahnya, roastery ya? Roastery. Kalau kafe yang usaha untuk itu kafe kopi. Kafe, kedai. Kedai. Ini kita bicara nih karena dengan Dewan Kopi ini. Prospeknya seperti apa sekarang ini? Makin baguskah trennya? Atau mungkin sangat terganggu dengan persoalan ekonomi ini? Kalau kopi rasanya sih, karena makin banyak nampaknya kedai-kedai ini. Ya, rasanya tidak terlalu signifikan kalau untuk kopi untuk terus jalan secara konsisten, tidak jadi masalah. Karena kemarin COVID terjadi, memang ada beberapa yang berdampak, tapi ada juga yang buka. Sekarang udah mulai gairah lagi. Maunya orang Jambi ini semua minum kopi. Maunya sih kayak gitu, walaupun pasar kopi itu kan ada macam-macam. Tapi saya masih susah ini dapatkan kopi jangkat misalnya gitu kan. Kopi Kerinci, baik itu di mall, di toko-toko. Gimana itu caranya? Ini persoalan juga barangkali. Terpaksa saya harus order, mesan ke teman dari jangkat. Karena udah kadung senang itu. Jadi sebenarnya balik lagi ke konsistensi kita di kota ini misalnya. Salah satu misalnya kalau kita bilang di ekosistem kita di etalase ataupun di tempat lain teman-teman, belum menjadi sebuah kebutuhan kayaknya bang. Gitu. Belum merata menjadi sebuah kebutuhan. Dan ada juga masih ini kan menyangkut selera ya. Ada juga sebagian besar masih selera konvensional. Kopi-kopi lama, kopi hitam istilahnya kan, kopi tubruk itu ini. Bahkan kopi dari luar pun masih banyak di sini. Kopi Aceh, kopi Lampung kopi Bengkulu. Nah, ini problem enggak kira-kira? Enggak, itu dinamika pasar kan. Dinamika ya. Itulah terlihat pasar. Ibaratnya sekarang malah gini, tubruk pun dibuat sekarang, tapi dengan menggunakan kualitasnya yang berbeda dengan yang biasanya. Atau yang kualitas biasanya dibuat sekarang. Karena misalnya kami pernah beberapa kali asesmen melihat kayak biasanya orang-orang tua, ngapa sih harus ngopi seperti itu? Dengan anak sekarang ini gitu kan. Terus tak bilang
Coba itu cuma istilah aja tuh. Iya. Cuman istilah dari kawan-kawan yang kekinian sekarang. Benar, iya. Nah, tapi Datu misalnya Datu ngopi tubruk nih. Oke, yang kopi-kopi anak-anak kekinian itu biasanya disebut americano kata saya. Sebenarnya kan gitu. Sebenarnya americano itu kan tanpa ampas. Betul. Datu biasanya pakai ampas. Ya sudah, kami kasih americano itu yang ampas dari portafil untuk espressonya itu kami masukin ke dalam gelas itu, diminum juga, Bang. Iya, memang masih sering perdebatan kecil-kecilan lah di pasar ya. Bagi kawan-kawan yang pengelola kafe atau kedai kopi, kedai ini sebenarnya kan bahasa tradisional sekali ya, mereka yang dulu pakai kedai kan. Sekarang kafe kopi yang sudah pakai teknologi peralatan ya. Mulai dari apa namanya penggilingan itu ini. Nah, komunitas ini pasti mengklaim inilah kopi yang sebenarnya. Ya, beginilah cara minum kopi yang sebenarnya, tidak pakai gula apa segala macam. Tapi bagi sementara ya yang lama masih menyenangi cara-cara yang lama di kedai-kedai itu. Nah, ini memang perlu juga pencerahan. Etalase ini 4 tahun etalase ini. Hikmah apa yang bisa dipetik selama ini terhadap perkopian ini supaya kopi memang menjadi apa namanya kebanggaan masyarakat Jambi secara keseluruhan. Jangan kita bicara pada komunitas tertentu saja kopi, tapi di seberang sana, di sudut sana malah orang tidak ngerti kopi Jambi itu apa gitu kan. Malah taunya ada kopi tertentu kita tidak perlu sebut yang sudah lama sekali dan orang kenalnya itu saja. Ya. Nah, ini gimana nih cara untuk bisa melakukan pencerahan ini nih? Teruslah kampanye terus menerus atau bagaimana? Iya, Bang, kami main dengan lagi-lagi kami main dengan mikro. Etalase bermain dengan mikro. Dulu pertama kali munculnya etalase, ngomongnya kan bukan coffee shop, Bang. Iya. Tapi kalau ngopi ada. Karena kita melihat semua orang punya hak untuk ngopi apapun itu dengan cara apapun itu. Ya, tapi dengan cara modern seperti ini. Tidak mesti modern, tubuh pun kita kasih. Oh, gitu ya. Kopi tradisional, kopi terbalik, sanger dan sebagainya, tradisional benar tuh, Bang. Tapi setidaknya ada informasi yang berlebih kita kasih ke mereka. Kampanye terus walaupun dengan 1 orang 2 orang. Nah, terakhir di salah satu di momen Suara Bumi ini ada tantangan baru yang etalase merasakan hikmah kata Abang tadi. Di saat kita ngomong teman-teman yang belum seberuntung kita dalam hal ini misalnya disabilitas, Bang. Iya. Difabel. Mereka juga ingin menikmati itu. Buka usaha itu dengan cara mereka. Ikut juga bisa jadi barista seperti apa. Bukan hanya nyeduh kopi. Dengan adanya begini sekarang lapangan pekerjaan makin banyak ini di bidang perkopian. Nah, dulu kan cuma hanya orang-orang tertentu. Nah, di sini kita insya Allah akan, kemarin sudah sempat kita sedikit buka workshop kecil-kecilan untuk kawan-kawan itu. Oh gitu, untuk kawan-kawan difabel. Untuk kawan-kawan. Alhamdulillah. Ya, barusan kemarin kita podcast ini dengan Bram ya, aktivis difabel kita. Salah satu persoalannya sekarang ini bagaimana kawan-kawan penyandang difabel ini bisa terserap di dunia lapangan pekerjaan yang sekarang makin sempit ya. Baik, J. Dianto. Terima kasih banyak, ini waktu kita juga cukup terbatas, lain kali kita bicara lebih banyak lagi tentang kopi. Nanti kita undang Pak Aryansah ya. Ketua ASKI itu, Ketua ASKI, Asosiasi Kopi Indonesia. Ya. Dan yang lain-lain selama ulang tahun ini untuk etalase. Iya. Kita ucapkan duluan. Mudah-mudahan semakin berjaya kopi Indonesia, kopi Jambi khususnya, dan menjadi tuan rumah sendiri, itu yang paling penting. Itu yang penting karena semua orang punya hak yang sama. Iya, hak yang sama. Selamat berkopi ria. Saudara sekalian, demikian tadi perbincangan singkat saya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.